Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 26. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temenin tidur. Solhyun tersentak kaget melihat seorang wanita asing berlari kecil ke arahnya. Halo sayang, Halmunda rindu sekali padamu, ucap ibunya Sol sembari mengangkut tubuh Solhyun dari rumput. Aduh, terkejut, Solhyun langsung diangkat seperti itu. Oh, Bu, hati-hati, gumamnya. Solhyun, halo Solhyun, ini Bibi, sapa Hyojin di sisi ibu mertuanya. Solhyun mulai menangis dan mengulurkan kedua tangan kepada Jihun. Oh, sayang, tidak apa-apa, ucap ibunya Sol sembari mengelus punggung Solhyun. Lihat, apa? Ia mengarahkan Solhyun kepada Byul yang menghampiri mereka. Byul hanya memandang Solhyun yang rewel di gendongan ibunya, tanpa terlihat akan menggendong atau bahkan tertarik pada putrinya sendiri. Kenapa anak menangis dibiarkan saja? Mana ibunya? Ucap Myung dengan nada terganggunya. Jihun akhirnya melangkah maju. Maaf Bu, Solhyun tidak nyaman, ucapnya memberitahu. Solhyun semakin histeris ingin berpindah ke gendongan Jihun. Byul mulai terpancing karena Jihun ingin mengambil putrinya. Ia mendorong pria itu mundur. Jangan sentuh putriku, tegasnya. Jihun menatap Byul kesal. Dia menangis. Hei, dia ayahnya, kenapa kau ikut campur? Tanya Myung sinis. Suasana di sana mulai panas. Solhyun histeris menarik-narik lengan baju Jihun. Dohi bangkit dan langsung berlari menghampiri putrinya. Solhyun, ini Oma, ucapnya menenangkan sembari mengambil putrinya lagi. Solhyun langsung memeluk ibunya dan terus menangis. Kok bagaimana sih? Tidak becus jadi ibu. Anak dibiarkan bersama orang asing begitu, hardik Myung. Dohi terkejut mendengar hardikan itu. Secara harfiah, kalian adalah orang asing untuk Solhyun, ucap Eunwoo sedikit nyolot. Anu, Jihun membalik Eunwoo dan membawanya menjauh karena sudah melihat Sol mendekat. Dohi menimang-nimang Solhyun di gendongannya yang masih histeris. Sayang, tidak apa-apa, bujuknya. Sol merenggangkan punggung dan mengeluarkan kunci mobil. Ajak Eunwoo untuk membawanya ke mobil, mungkin dia bisa lebih tenang, ucapnya pada Dohi sembari memberikan kunci ke tangan Dohi. Dohi terlihat bingung. Ia melirik keluarga wanita maskulin itu dan mengangguk sopan, lalu membawa Solhyun pergi. Oh, kenapa malah dibawa pergi? Kami semua datang untuk bertemu Solhyun, protes Myung. Sol melipat kedua tangan di dada menatap keluarganya. Ibu akan menemani Dohi. Mungkin dia kesulitan menenangkan Solhyun, ucap ibunya Sol hendak menyusul mantan menantunya itu. Tidak perlu, jawab Sol. Ibunya Sol bingung, tapi ibu yang membuatnya menangis, biarkan saja, ucap Sol. Ibunya Sol tertegun dan langsung memandang ke bawah. Myung menatap Sol kesal. Lihat, tidak sopan sekali. Ibu hanya ingin bertemu dengan cucunya. Kenapa dingin begitu? Itu juga bukan anakmu. Byul santai saja. Sol menatap Byul yang awalnya memasang wajah garang padanya. Namun tak lama langsung memalingkan wajah. Kenapa kalian datang tanpa pemberitahuan seperti ini? Tanyanya. Tadi kami sedang berkumpul. Lalu aku melihat unggahan Min Ji-hoon Si. Jadi kami memutuskan untuk datang kemari agar bisa bermain dengan Solhyun juga, jelas Hyojin dengan senyuman sumringahnya. Sol menatap Hyojin mendengar penjelasan itu. Senyum sumringah Hyojin luncur dan memandang ke bawah canggung. Ibunya Sol mengulurkan tangan untuk memegang lengan putri sulungnya. Sol, kami juga ingin bermain dengan Solhyun. Boleh kan kami tetap di sini untuk bermain dengan Solhyun? Seharusnya ibu bertanya dulu pada ibunya, jawab Sol dan menatap Myung, bukan melukai hatinya. Myung tersenyum tak percaya. Namun sebelum ia membuka mulut, tangannya sudah diremas oleh Hyojin. Aku ayahnya Solhyun. Aku mengizinkan ibu untuk bermain dengan putriku, ucap Byul menantang Sol. Mata Sol bergerak kepada Byul.
Kau saja tidak punya hak asuh anakmu. Bill menghembuskan nafas kesal. Tapi benar aku ayahnya. Kau yang membuat Sol Hyun membenciku. Dia sampai tidak kenal siapa ayahnya karena kau. Tatapan Sol berubah lucu. Aku tadi melihat langsung dengan mataku. Kau bahkan tidak tertarik melihat putrimu menangis histeris seperti itu. Bill seperti tergigit lidahnya sendiri. Siapa sih yang akan terbiasa dengan tangisan bayi? Ucap Myung setengah membela. Orang yang tidak bisa punya anak diam saja. Ucap Sol kesal. Myung hampir menyembur lagi saat Hyojin menahannya. Sudah, ucap ibunya Sol kepada anak-anaknya. Lalu kembali menatap Sol. Ibu benar-benar ingin bertemu dengan Sol Hyun, ucapnya memelas. Sol diam dulu menatap ibunya. Terlihat tidak yakin. Kenapa? Apa yang terjadi? Kalian butuh apa? Ibunya Sol tertegun. Apa maksudmu? Kami ingin bertemu Sol Hyun. Sol menyipitkan mata menatap ibunya. Setelahnya, Ji-hoon duduk di sebelah Sol. Sangat canggung. Karena semua anggota keluarga Sol duduk di atas piknik menunggu Do-hee kembali. Myung menghembuskan nafas kesal sembari melirik jam tangannya. Sudah hampir 1 jam. Waktu kami terbuang sia-sia. Gerutunya sendiri. Suamiku, ucap Hyojin membujuk. Bill menghembuskan nafas panjang dan bangkit. Di mana mobilmu? Susul saja ke sana. Duduk, tegas Sol. Bill terkesiap dan kembali duduk. Ji-hoon terkesan dengan aura Sol yang mampu mengalahkan adik-adiknya. Mobilku bukan tempat umum. Lanjut Sol kesal. Ji-hoon memegang lengan Sol yang terlipat di dada. Sol menghela nafas dalam. Ibunya Sol menggeser duduknya sedikit untuk mendekati putrinya. Sol, bisakah kau menghubungi Do-hee? Bertanya apakah dia bisa segera kembali? Ibu harus memeriksa ayahmu, ucapnya lembut. Sol terlihat sangat kesal mendengar pertanyaan itu. Namun Ji-hoon mencubit lengannya. Ia menggeliat sedikit sembari mendorong tangan pria itu tadi di tangannya. Coba saja, bisik Ji-hoon. Sol mengeluarkan ponsel dari saku. Myung tersenyum miring. Takut istri, sindirnya. Diam, komentar Sol sembari memanggil Do-hee dan menempelkan ponsel ke telinga. Ji-hoon menahan tawa melihat Myung langsung terbungkam. Do-hee, Sol Hyun tidur? Tanya Sol, lalu mendengarkan lagi. Kau ingin membawanya kembali kemari? Ia mendengarkan sekali lagi. Ia menarik ponsel dari telinga dan memandang ibunya. Sol Hyun tertidur. Sepertinya kami langsung pulang saja. Ibunya Sol tertegun. Apa? Lalu untuk apa kami menunggu selama ini? Tanya Myung tak mengerti. Kenapa datang tanpa janji sebelumnya? Tanya Sol balik kepada Myung. Myung menatap Sol tak percaya. Seorang nenek harus membuat janji untuk bertemu cucunya sendiri. Sol menatap Myung tak mengerti mendengar itu. Sampai sekarang aku masih tidak percaya kalian datang untuk bertemu Sol Hyun. Ucapnya langsung. Jagi, bisik Ji-hoon mengingatkan. Matanya melirik ibu Sol yang tampak sedih. Myung mendengus kesal. Lalu kenapa kami datang? Oh, atau akhir pekan depan kami datang ke rumahmu saja, Oni. Jadi kan bisa bermain dengan Sol Hyun, usul Hyojin. Jangan pernah ke rumahku, ucap Sol pada Hyojin. Cih, lalu bagaimana dengan membuat janji bertemu? Hidupmu terlalu banyak drama, dasar wanita, ucap Myung kesal. Sol menatap Myung. Ada banyak tempat di dunia ini selain rumahku. Kau hanya perlu menyewanya. Myung memasang wajah jijik kepada Sol. Dasar pelit, katanya kaya. Diam kau pengemis, balas Sol. Ji-hoon meremas tangan Sol. Lalu, kapan ibu bisa bertemu Sol Hyun? Ibu sangat rindu padanya, ucap ibunya Sol pada putrinya. Sol menghembuskan nafas panjang menatap ibunya. Kenapa ibu bertanya padaku? Sol Hyun bukan putriku, tanya pada Do-hee. Tapi kan Do-hee tinggal bersamamu. Dia juga mendengarkanmu. Jika kau menentukan, dia pasti menurut, ucap ibunya Sol. Sol menghela nafas dalam. Sol Hyun bukan putriku. Do-hee adalah ibunya. Dia yang berhak menjawab itu. Panggil dia kemari. Itu kan anak berdua.
Kenapa sih bersikap seperti anak sendiri? Aku juga ingin bertemu dengannya, ucap Bill kesal. Sol menatap Bill tajam. Bill terkejut mendapatkan tatapan seperti itu lalu memalingkan pandangannya. Jika kau tahu itu anak bersama, kenapa tidak jadi ayah yang bertanggung jawab? Tanya Sol. Myung melirik Ji-hoon yang memandangi Sol. Hei, jadi pria harus bisa mendidik wanitamu. Lihat, memalukan. Hardiknya pada pria itu. Wajah Ji-hoon berubah kesal menatap Myung. Diam, tegasnya. Myung langsung terdiam dan juga memalingkan pandangannya. Malam itu, Do-hee keluar dari kamarnya, lalu menghampiri Sol yang duduk bersandar ke sofa ruang tengah. Sol memandang Do-hee. Ada apa? Do-hee tersenyum canggung. Apakah tadi ibu sangat marah? Sol menghembuskan nafas panjang. Mereka yang datang tiba-tiba dan membuat Sol-hyun histeris. Ia terlihat sebal sendiri. Hari piknik kita jadi kacau. Do-hee menyelipkan rambut ke belakang telinga. Aku jadi merasa bersalah pada ibumu. Dia pasti juga ingin bertemu cucunya. Sol diam dulu menatap Do-hee. Aku mengatakan ini bukan untuk membuatmu sedih. Tapi aku yakin 100% mereka muncul hari ini bukan karena mereka memang ingin bertemu dengan So-hyun. Do-hee tertegun. Sol merasa bersalah karena ekspresi itu. Perlahan ia memutar tubuhnya ke arah Do-hee dan memegang tangan gadis itu. Do-hee mengatupkan bibir. Aku juga berharap mereka akan peduli kepada Sol-hyun. Untuk Sol-hyun, ucap Sol pelan. Tapi pola mereka selalu sama. Kau juga pasti sudah mulai menyadarinya. So-hee menghela napas dalam dan kembali menghembuskannya. Benar sih. Sol memperhatikan ekspresi Do-hee. Aku tidak ingin mempersulit mereka bertemu Sol-hyun. Semua itu ada di tanganmu, ucapnya memberitahu. Do-hee terlihat tidak yakin. Tapi sejujurnya aku juga tidak yakin untuk membawa Sol-hyun bertemu mereka. Seperti mereka akan mengambil Sol-hyun dariku. Sol diam dulu berpikir. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin bertemu Sol-hyun, pastikan kalian bertemu di tempat umum. Minta Eun-woo ikut, juga pastikan mereka yang membayar. Do-hee hampir tertawa mendengar yang terakhir. Memangnya akan kemana? Pokoknya, jika ada Myung dan istrinya, sudah pasti mereka minta dibayarkan. Berutus Sol. Do-hee tertawa kecil. Sol tersenyum melihat Do-hee tertawa. Kau seorang ibu sekarang. Pastikan kau punya feeling tentang anakmu. Jika kau merasa tidak aman, jangan lakukan. Do-hee mengangguk mengerti. Ji-hoon terbangun karena ponselnya terus berbunyi. Ia menjangkau ponsel di meja sebelah tempat tidur. Dengan mata mengantuk, ia mengintip layar ponsel. Dahinya berkerut melihat nama Hyojin muncul. Pukul 3 pagi. Ia menimbang sejenak. Ia berada di apartemennya dan Eun-woo malam itu. Ia bergerak duduk sembari mengusap wajah, membiarkan panggilan itu berakhir. Seharusnya aku tidak membiarkan mereka menyimpan nomorku, gumamnya sendiri. Tak lama setelah panggilan berakhir, kembali muncul lagi nama Hyojin di layar. Ia mengerang kesal sembari mendongak, lalu menggeser tombol hijau di layar. Halo, jawabnya. Oh, syukurlah kau mengangkatnya, ucap Hyojin yang terdengar panik. Ji-hoon mengerutkan dahi. Ada apa? Kenapa menelpon jam segini? Ayah mertua barusan dilarikan ke rumah sakit. Keadaannya tiba-tiba kritis dan sekarang sedang ditangani, ucap Hyojin panik. Ji-hoon tersentak kaget. Rasa kantuknya mendadak hilang. Hah? Ia berusaha membuat otaknya cepat berfungsi, namun sangat lama. Aku ingin menghubungi So-oni, tapi sepertinya dia memblokir nomorku. Kau sedang bersamanya? Tanya Hyojin. Tidak, aku di rumahku, jawab Ji-hoon. Aku akan menghubunginya. Beritahu aku di mana rumah sakit, pintanya. Setelahnya, Ji-hoon berusaha mengoperasikan otaknya yang masih setengah bangun. Ia sampai bengong selama 2 detik hingga sadar ia harus melakukan sesuatu. Astaga, kemana pikiranmu Min Ji-hoon? Ia kembali menggapai ponsel untuk menghubungi Sol.
Cukup lama hingga panggilan itu terangkat. Jagi, jawab Sol di seberang dengan suara mengantuk. Jihun menghela nafas lega. Jagi, barusan Hyojin menghubungiku. Dia memberitahu ayahmu dibawa ke rumah sakit karena keadaan tiba-tiba kritis. Ucapnya memberitahu. Hening. Jagi, panggil Jihun, bingung karena tidak mendengar suara apapun. Di mana rumah sakitnya? Tanya Sol akhirnya. Sol berjalan cepat memasuki rumah sakit yang diberitahu Jihun sebelumnya. Terlihat kecemasan di matanya ketika melangkah menuju ruang pantauan untuk pasien kritis. Langkahnya semakin cepat melihat ibunya duduk dengan wajah cemas bersama dua adiknya. Hyojin yang sedang menenangkan ibu mertua bergerak bangkit saat melihat Sol. Oni! Ibunya Sol menoleh dan langsung menghembuskan nafas lega. Sol! Panggilnya dengan kedua tangan terulur pada putri sulungnya. Sol memegang tangan ibunya dan bergerak duduk di sebelahnya. Bagaimana ayah? Sudah kritis baru ingin tahu. Sindir Myung yang berdiri di sisi lain ruangan. Sol menghela nafas dalam menatap adiknya itu. Ayah sudah lebih baik sekarang. Jawab ibunya Sol sedikit lebih lega. Tapi masih harus dipantau lebih lama lagi. Mungkin pukul 6 sudah bisa masuk ke kamar perawatan. Sol menghembuskan nafas lega mendengarnya. Syukurlah. Ibunya Sol mengelus tangan putrinya. Kau pasti cemas. Kau datang sendiri? Sol juga baru menyadari dirinya sangat cemas. Oh, ya, Jihun dalam perjalanan dari rumahnya. Ibunya Sol tertegun. Oh, dia juga akan datang. Sol seperti kembali ke realita saat mendengar reaksi ibunya itu. Lalu menarik tangannya dari pegangan ibunya. Ibunya Sol terkejut. Ibu sama sekali tidak masalah jika dia ingin datang. Jawabnya langsung. Sudahlah Bu, sampai kapan ibu akan berpura-pura? Ibu juga tidak suka kan pada Min Jihun itu? Ucap Myung sebal pada ibunya. Myung! Ucap ibunya Sol mengingatkan putranya. Bill bergerak bangkit dari kursinya. Aku malas sekali. Jika ada Sol Nuna, pasti akan banyak drama. Gerutunya dan berjalan pergi. Apa? Tanya Myung. Ibu sampai menemui Min Jihun berdua dengan Hyojin. Itu apa namanya jika bukan karena ibu tidak menyukainya? Sol tertegun mendengar itu dan menatap ibunya. Sol terkejut. Oh, itu tidak seperti. Wajah Sol berubah serius. Ibu menemui Jihun. Hyojin mulai panik juga. Min Jihun tidak memberitahu Oni. Sol mendongak menatap Hyojin. Hyojin terkejut karena tatapan itu dan memalingkan wajahnya. Tidak rupanya, gumamnya sendiri. Sol menghela nafas dalam lalu menatap ibunya. Ibu menemuinya karena ingin mengenalnya, ucap ibunya Sol cepat. Wajar kan jika ibu ingin mengenal orang yang dekat dengan anak ibu? Dari kegugupan ibu, aku bisa melihat itu sebaliknya, ucap Sol menyimpulkan. Oni, ibu tidak bermaksud buruk kok. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk Oni saja, ucap Hyojin. Sol menghela nafas dalam, lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 5 kurang. Aku hanya akan menunggu sampai ayah dipindahkan ke kamar perawatan, setelahnya aku akan pulang. Ibunya Sol menghela nafas dalam mendengar itu. Sol. Ia memegang tangan putrinya. Sol bergerak bangkit karena ponselnya bergetar dengan nama Jihun muncul di layarnya. Jawabnya sembari melangkah menjauh. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hananeko, suki sudah bersuara.